Nama pengacara Firdaus Owiwobo belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Bukan saja perseteruannya dengan pesulap merah, melainkan juga dengan banyak kalangan. Belum lama ini Firdaus ramai-ramai dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran diduga telah menistakan agama. Tidak hanya dilaporkan, Firdaus juga mendapatkan banyak kecaman lantaran pernyataannya yang menyinggung apabila tidak percaya dukun, batal syahadatnya. Pernyataan Firdaus yang kontroversi kini berujung saling lapor. Lantas, seperti apakah tanggapan dari kalangan pendakwah terkait pernyataan Firdaus yang menyinggung soal batal syahadat jika tidak percaya dukun? Jadi yang dia katakan bahwa batalnya syahadat seseorang ketika dia tidak mempercayai dukun, itu adalah suatu pendapat yang keliru menurut saya. Keliru dalam artian yang harus dia ketahui bahwasannya seorang muslim, dia diaku sebagai muslim tatkala dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengklaim bahwasannya dengan dia tidak percaya dukun, batal syahadatnya. Kapasitas dia sebagai apa bisa mengklaim seseorang batal syahadat? Karena yang dikatakan batal syahadat berarti orang tersebut bukan lagi Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Artinya apa? Dia sudah menuduh orang lain kafir, yang mana jelas-jelas bahwasannya dilarang kita ya untuk menuduh orang lain dengan sebutan kafir yang mana belum jelas daripada identitas kekafirannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jikalau seseorang memanggil saudaranya, maksudnya orang muslim, dengan sebutan ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kafir tersebut akan jatuh di antara salah satu keduanya. Jikalau yang kita tuduhkan itu ternyata bukan kafir, maka otomatis penyematan kafir itu akan jatuh kepada orang yang berbicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berbicara yang ini batal Islamnya, yang ini kafir, dan lain sebagainya. Karena semuanya ketakwaan, keimanan seseorang yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud syahadatnya batal adalah ketika manusia itu tidak percaya pada dukun, karena dukun itu adalah bagian daripada qadar dan qada Allah, bagian daripada ketetapan Allah. Jadi dukun ada melakukan hal yang gaib juga. Jadi kalau kamu tidak percaya pada dengan adanya kegiatan dukun, atau tidak percaya dengan adanya dukun atau kegiatan gaib, maka kamu bisa batal syahadatnya. Percuma kamu syahadat tapi tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Ada di situ, ada di rukun Islam, ada di rukun iman gitu. Jadi harus mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak gaib mutlak dan gaib yang tidak mutlak. Saya juga sebagai Nahdlatul Ulama sangat keberatan dengan Pak Firdaus apabila ada statement-statement yang tidak berdasar, apalagi yang keluar daripada syariat. Karena dia katakan bahwa tidak percaya dukun itu batal syahadatnya. Waduh, itu sangat disayangkan itu. Ya, saya sangat mengecam daripada pernyataan yang bersangkutan untuk sesegera mungkin meminta maaf kepada umat muslim khususnya. Meski sudah dilaporkan dan ramai-ramai mendapatkan kecaman, Firdaus tidak bergeming dan meminta mereka yang melaporkan dirinya untuk bertabayun. Tidak hanya itu, Firdaus juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang menyerang dirinya dan tidak segan akan dilaporkan balik ke pihak kepolisian. Sebelumnya, Firdaus dilaporkan oleh pengacara Acong Latif dan disusul oleh Aliansi Mahasiswa Lintas Agama yang tidak terima dengan pernyataan Firdaus. Menurutnya, apa yang disampaikan Firdaus perihal syahadat batal jika percaya dukun telah melukai banyak orang. Dari situlah perseteruan Firdaus semakin luas dan menarik banyak kalangan untuk terlibat di dalamnya. Saya sangat mendukung orang-orang yang
melaporkan daripada Firdaus Oyowobo ini ya, karena memang saya sebagai advokat juga di bawah naungan Peradi gitu, tidak membenarkan seorang advokat berbicara yang tidak mendasar, apalagi kita orang hukum. Jikalau dia berbicara agama, kapasitas dia sebagai apa? Apakah dia seorang ustadz, seorang dai? Ya kan nggak bisa pengakuan secara internal diri dia aja, kan harus ada kapasitas yang mana bisa dibuktikan juga dia itu sebagai ulama, kan begitu. Nah kemudian untuk pelaporan ya laporkan, karena ini menurut saya juga sudah masuk ke dalam unsur-unsur penistaan agama. Di dalam pasal 156A KUHP diterangkan kan bagaimana seseorang yang sudah melukai, menodai daripada agama itu harus diusut, mendapatkan daripada hukuman agar jera orang tersebut gitu. Alhamdulillah laporan kita diterima oleh kepolisian. Tadi mungkin biar bersikat aja Mas ya, udah malam. Mana tadi yang dampingi ini masuk ke dalam biar langsung dijelaskan aja, monggo nggak apa-apa. Kami dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus, yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Pernyataannya yang pertama, saudara Firdaus menyatakan bahwa dukun adalah bagian dari agama. Di situ memang ada spasinya, akan tetapi beliau melanjutkan lagi khususnya bagi agama Islam. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan dukun maka batal syahadatnya. Dan ini sangat tidak sesuai atau sangat-sangat melanggar fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa praktek perdukunan itu haram. Dan yang kedua, untuk mempublikasikan praktek perdukunan itu sendiri juga haram. Dan yang ketiga, ini sangat sesuai dengan pernyataan dari saudara Firdaus bahwa memanfaatkan, menggunakan, dan mempercayai praktek perdukunan itu juga haram. Seperti itu. Dan kami menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat-sangat menciderai hati masyarakat Indonesia, khususnya untuk warga, untuk ajaran Islam, untuk masyarakat Islam. Analogi saya bahwa ketika kalian tidak percaya dengan adanya dukun ya, dengan adanya dukun atau tidak percaya pada dukun, bahwa tidak percaya pada dukun, tapi sudah sudah saya perbaiki, karena di dalam durasi alat bukti yang diambil oleh Acong itu durasinya sangat panjang, ada sekitar setengah jam kalau nggak salah percakapan saya. Ya, live IG ya, Bang? Ya, live IG pada situ, dan itu pun nggak saya simpan. Jangan kepancing, karena ini lingkupnya kuasa antara saya dengan klien saya untuk membantah klaim-klaim yang dilakukan oleh Marcel Rival ya, dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi tidak boleh masuk di situ. Tapi kalau mau menanyakan tentang apa statement saya di media sosial, silakan tabayun. Ya, silakan tabayun dan jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai ikut-ikutan seakan-akan udah bener. Kan saya udah bilang, saya ini nggak main-main. Kalau saya sudah mengucap, haram hukumnya untuk saya tarik. Tanggapan saya, karena yang bersangkutan satu adalah seorang pengacara, maka yang pertama harus kita analisa beliau itu dari bendera advokat mana. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat itu diatur tentang kode etik advokat. Dalam artian juga nggak bisa sembarangan seorang advokat untuk berbicara semaunya dia. Ada batasan-batasan tertentu yang memang harus diungkap oleh pengacara di media, seperti itu.